Oke, kita lanjutkan pembahasannya mengenai F1 Valiente ini. Dan ini adalah part kedua, yang dimana di sini gue akan membahas desain dan aerodinamika pada bagian belakang dari F1 Valiente ini. So, bagi kalian yang penasaran dengan bagian depan dan sampingnya, di detail depan dan sampingnya, desain dan aerodinamikanya bisa kalian lihat videonya di video sebelum ini, di part pertama di kemarin. Dan ini adalah part kedua, gue akan bahas bagian belakang, yaitu spek dari rear wing di sini, spek rear wing, dan ada beberapa detail di bagian floornya akan gue bahas di sini. So kita masuk ke pembahasannya. Jadi F1 Valiente ini, seperti gue bilang di video kemarin, ini adalah F1 yang dibuat oleh suatu game mobile, yaitu Real Racing, yang bisa kalian download di iOS dan App Store, Play Store maksudnya. Dan ini adalah tribute dari game tersebut, dari Real Racing, untuk memperingati 4 tahunnya ajang Formula One dimasukkan ke dalam game Real Racing tersebut. Nah, F1 Valiente ini di sini dia adalah gabungan dari ketiga jenis era mobil F1 di dunia ini. Yaitu yang pertama adalah F1 dari era ground effect yang di tahun 2022 sampai 2025, digabung dengan 2026 regulasi, dan juga digabung dengan F1 blown diffuser era. Nah, untuk bagian spek floornya sebenarnya dia digabung antara F1 2026 dan dengan F1 blown diffuser, karena pada tahun 2026 nanti di regulasi terbaru spek floornya itu mirip-mirip dengan F1 blown diffuser era, yang dimana artinya adalah F1 2021 ke bawah, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa desain dan part di mobil ini yang diambil dari ketiga jenis era tersebut. Dan ini cukup menarik karena kita bisa lihat spek mobil yang akan nanti sepertinya akan diusung di tahun 2026 ke 11 tim tersebut di F1 nantinya. So, ini kita lihat bagian belakangnya. Jadi bagian belakang di sini ya, di sini bagian belakangnya kita bisa lihat kalau di sini Real Racing membuat bagian belakang di sini menggunakan spek rear wing atau sayap belakang menggunakan spek dari F1 ground effect. Jadi ini adalah spek F1 ground effect yang dimana dia mengadopsinya terbuat dari satu ini end plate-nya, ini main plane, dan sini flaps atasnya, dan di bawahnya di sini juga terdapat area beam wingnya ya. Di sini, di situ ada beam wingnya. Nah, untuk bagian belakangnya di bagian bawahnya, nah di sini terdapat diffuser. Di sini terdapat diffuser, dan di situ dia mirip sekali dengan yang dipakai oleh F1 blown diffuser, dan juga yang dipakai oleh F1 2026 new regulation nanti di 2026. Namun spek ini sudah direvisi oleh FAE untuk 2026 menjadi lebih terbaru. Jadi mereka tidak menggunakan spek ini. Ini adalah spek, jadinya ini adalah spek F1 blown diffuser. Dan untuk spek 2026 regulasi yang terbaru sudah gue buatkan videonya di sebelum ini. Di sana gue sudah siapkan videonya tentang membahas apa saja yang baru dari F1 2026. Seperti itu. So, ini kita bagian belakangnya ya lagi. Jadi ini adalah bagian rear wingnya dari F1 Valiente, dan ini bisa kita lihat ini adalah spek rear wing yang dipunyai oleh F1 milik ground effect. Dan gue bisa bilang ini adalah spek rear wing yang di spesifik untuk tahun 2024 terbaru ini. Diambil dari tim mana? Gue belum bisa pastikan ini tim dari mana, tapi gue bisa lihat ini adalah spek rear wing tahun 2024, yang pastinya itu adalah spek rear wing mobil F1 ground effect.
Kenapa gue bisa bilang ini tahun 2024? Karena ada sesuatu hal di sini. Nah, ini dan di sini di ujung flaps di RS, dan ditempatkan di tengah-tengah antara main flaps dengan end plate, bentuknya itu. Jadi itu adalah sesuatu yang akan gue bahas di sini, dan itu baru untuk di tahun 2024 dan lagi tren pemasangan alat itu di rear wing. Fungsinya untuk apa nanti akan gue jelaskan. Jadi ini adalah spek rear wing tahun 2024 ya. Gue belum bisa pastikan ini dari tim mana ya, tapi kita bisa lihat ini adalah spek rear wing tahun 2024 ground effect. Kita kupas untuk bagian rear wingnya di sini. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian rear wingnya. Sebentar gue sediakan fotonya dulu. Jadi untuk di bagian rear wingnya ini dia sebentar. Nah, ini kita bisa lihat bagian depannya dulu ya, mungkin frontal dari depannya dulu. Jadi di spek rear wing ini dia mempunyai seperti biasa, dia di area bawah sini dia terdapat main plane, ini end plate-nya di ujung sini, dan ini flaps di RS-nya. Nah, untuk di RS ini dia mempunyai konfigurasi high downforce, yang dimana kita bisa lihat kemiringannya di sini, bahwa dia mempunyai kemiringan yang cukup miring, dan dia mempunyai sudut kemiringan untuk spek mobil paket high downforce di sini. Jadi angin di situ akan terbang ke atas mobil, di sini akan terbang ke atas mobil dalam kondisi flaps itu tertutup ya, flaps di RS tertutup, dan dia kalau terbuka flapsnya dia akan terbuang seperti ini udaranya. Jadi seperti itu. Dan sepertinya di ujung flaps sini kayaknya dia terdapat journey flaps ya. Di sini kayaknya sepertinya terdapat journey flaps yang di ujung situ. Ini untuk meningkatkan efisiensi downforce ketika angin tersebut dapat naik ke atas mobil, dan dia biasanya di angin sini dia terdapat pusaran mobil, pusaran turbulensi, dan diminimalisir pusaran tersebut dengan namanya journey flaps seperti itu. Dan dia di bagian bawahnya juga dia terdapat naikan angin seperti ini ya, seperti ini, dan dia digabung dengan tadi yang namanya di bawah rear wing itu di F1 ground effect dia terdapat beam wing ya di sini. Di sini terdapat beam wing untuk meningkatkan downforce di bagian belakang mobil ground effect. Jadi ini udaranya dia akan naik seperti ini, Nah, downforce beam wing juga akan memberikan bantuan udara naik ke atas seperti ini. Seperti itu. Nah, ketika flaps tersebut terbuka, maka udara yang di atas rear wing ini dia akan mengalir seperti ini. Dia akan lurus ke belakang dan akan digabung dengan beam wing di sini. Jadi udaranya akan menyatu di tengah-tengah mobil sini. Seperti itu. Nah, untuk detailnya dari rear wing ini kita akan masuk ke sebentar. Sebelum masuk ke rear wing ya, di flapsnya, kita lihat di bagian bawah sini dia seperti terdapat lekukan ya. Lekukan di sini itu sebenarnya ada maksud tujuan, yaitu untuk memberikan efek turbulensi atau vortex sedikit di area sini, untuk membuat outwash di area belakang sini seperti itu. Nah, kita masuk ke rear wingnya. Jadi di rear wing sini dia bentuknya cukup unik, dan ada satu hal yang tadi gue ingin bahas, yaitu di ujungnya. Jadi di rear wing ini dia seperti terdapat part di ujung flaps atasnya, yang di flaps di area sini, yaitu dia terdapat seperti lekukan ke arah sini ya. Nah, lekukan itu dia maksudnya adalah tujuannya untuk membuat outwash. Jadi ketika lekukan ini dia dibuat seperti melengkung seperti ini, dia memberikan efek outwash ke arah samping mobil. Begitu juga dengan hal yang ada di bawahnya di area sini. Nah, itu adalah
vortex generator di situ. Jadi kita lihat dari atas ya. Jadi udara ketika udara masuk ke area sini, di area ujung sini, dia akan terbuang ke arah sini dengan bentuk flaps yang melengkung ke arah sini tadi itu. Melengkung yang ini ya. Jadi dia melengkung seperti nunduk ke arah bawah itu. Dia akan memberikan efek vortex outwash generator di belakang sini yang digabung dengan tadi ini. Nah, ini dia seperti pad kecil, dia melengkung ke arah bawah mobil seperti ini. Dia melengkung ke sini. Jadi ketika angin tersebut terkena rear wing di ujung sini, di ujung sini. Jadi ketika angin terkena ujung situ, angin tersebut akan terjadi vortex dan outwash ke arah sini. Jadi visualisasinya akan seperti itu ya. Dia akan terbuang ke arah sini, dan digabung dengan tadi yang di sini. Jadi dia akan memberikan efek outwash untuk memaksimalkan outwash yang dihasilkan dari rear wing tersebut. Seperti itu. Jadi bentuknya juga dia di ujung sini. Itu merupakan tadinya tren yang dibawa oleh Red Bull di tahun 2024. Tren tersebut akhirnya diadopsi oleh tim-tim lain untuk memberikan efek outwash di bagian rear wing tersebut. Seperti itu. Nah, kita beralih ke bagian bawahnya di sini. Jadi di bagian bawah sini dia terdapat diffuser. Diffusernya ini seperti tadi gue bilang, ini adalah diffuser spek mobil blown diffuser, yang artinya itu adalah spek mobil F1 2021 ke bawah, dan di ujung-ujungnya dia bentuknya seperti ini ya. Dia bentuknya lebih mengotak seperti ini, dan di tengah-tengahnya dia terdapat fins atau sirup-sirup di sini untuk merapikan udara yang melalui diffuser tersebut akan biar lebih terbuang ke sini seperti itu. Jadi dia untuk meminimalisir efek turbulen yang dihasilkan dari diffuser tersebut. Nah, di balik diffuser, di ujung sirup-sirup diffuser tersebut juga dia terdapat seperti outwash generator di sini. Jadi dia ada seperti pagar-pagar di situ untuk memaksimalkan outwash yang dibuang ke samping mobil di sini. Seperti itu. Jadi itu bagian belakangnya, dan kita beralih ke bagian spek floornya. Jadi gue di sini akan membahas spek floornya. Nah, untuk spek floornya sebenarnya ini juga ada di bagian part pertama kemarin, dimana gue sudah menjelaskan bagian ini itu adalah bad keyboard yang fungsinya juga mirip seperti leading edge di F1 ground effect. Bad keyboard ini dia di era F1 2021 ke bawah untuk memaksimalkan efek outwash, bukan hanya outwash tapi juga efek outwash dan vortex generator di bagian bad keyboard di sini. Nah, gue tidak akan bahas bad keyboard itu lagi, tapi gue akan bahas di balik bad keyboardnya itu. Jadi di balik bad keyboardnya itu dia terdapat seperti di sini ya, sirip-sirip di sini. Nah, ini juga seperti termasuk sirip-sirip yang berada di F1 ground effect, yaitu adalah turning fins. Dia sirip-sirip floor fans. Jadi dia akan mengarahkan angin ke bagian underfloor di sini. Nah, floor fences ini juga dia bentuknya akan sama mirip dengan F1 2026 di generasi selanjutnya F1, dan itu video tersebut sudah gue bahas di video sebelumnya di seminggu yang lalu tersebut. Jadi di bagian bawah floor ini dia terdapat ini adalah bad keyboard di sini, dan di sini terdapat turning fins untuk menghasilkan efek vortex generator di sini. Vortex dan outwash di area sini. Nah, ketika angin tersebut tidak mengenai kedua hal ini, dia akan lari ke bagian bawah mobil, masuk ke bagian underfloor
dan masuk ke bagian turning fins, masuk ke bagian floor vences. Floor vences ini dia di sini juga dia di ujungnya terdapat seperti bukaan ya, celah untuk memberikan bocoran angin dari bagian bawah mobil naik ke atas mobil sini. Seperti itu. Dan kita beralih ke bagian sampingnya ya, detail sampingnya. Jadi ini spek floornya. Jadi bentuknya dia lebih tinggi ya. Kalau kita bisa lihat di sini lebih tinggi daripada ground effect, karena memang floor di tahun 2021 ke bawah itu tidak menghasilkan downforce yang begitu besar dibanding dengan ground effect. Karena ketinggiannya dia tidak bisa memberikan celah yang cukup kecil di bagian bawah floor, sehingga floor tersebut tidak bisa menghasilkan downforce yang maksimal. Seperti itu. Dan spek floor ini yang akan nanti muncul lagi di F1 2026, namanya adalah lebih ke arah flat floor ya, kalau nggak salah. Flat floor yaitu lantai yang rata, jadi tidak ada kontur-kontur yang bisa memaksimalkan kinerja downforce di bagian belakang mobil. Nah, kita beralih ke atasnya di sini. Di sini terdapat cock bottle. Nah, itu juga terintegrasi dengan ujungnya dari shadpot. Jadi ujung dari shadpot tersebut bentuknya seperti ini ya. Jadi shadpot ini bentuknya dia diambil dari Mercedes tahun 2024 yaitu W15. Dan di shadpot ini dia memiliki di tengah-tengah shadpot di situ dia terdapat seperti kolam ya di sini. Di sini kolam. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini seperti celah ya, celah kecil di sini. Nah, itu adalah kolam yang dihasilkan dari bentuk kontur geometri dari shadpot. Nah, shadpot bentuk seperti ini itu akan sangat ideal, sepertinya akan dipakai lagi oleh tim-tim desainer F1 nanti 2026, karena shadpot seperti ini akan menghasilkan efek inwash ke dalam mobil yang dimana konsep inwash akan berbanding lurus dengan konsep yang akan nanti di 2026. Jadi di 2026 akan mengusung efek inwash bukan lagi outwash. Nah, efek ini, shadpot bentuk seperti ini, dia pastinya akan memberikan efek inwash ke dalam mobil di sini dan akan dilarikan ke bagian cock bottle di sini. Jadi gabungan dari 2026 itu gabungan antara F1 ground effect dengan F1 blown diffuser, yang dimana bentuk shadpot diambil dari ground effect dan floornya dari blown diffuser. Dan di sana kalau kita lihat di sini dia akan menghasilkan efek downforce di bagian belakang mobil di sini ya. Di bagian belakang mobil sini di area cock bottle yang akan nanti jadinya downforce maksimal di area sana. Dan juga diffuser yang dari F1 2026 juga direvisi, yang bentuknya juga lebih diperbesar, hampir mirip-mirip dengan F1 ground effect. Jadi bentuknya akan terintegrasi dengan diffuser, yang artinya downforce tersebut akan dialihkan, akan dimaksimalkan di area bawah mobil di sini, di area cock bottle, terintegrasi dengan diffuser dan juga bentuk shadpot yang lebih ke arah downwash dan juga lebih ke arah inwash ke dalam mobil. Di sini juga akan mengarah ke inwash mobil ya. Dan efek tadi geometri dari kolam mobil tersebut. Seperti itu. Jadi bentuknya akan sangat ideal kalau F1 2026 di mata gue ya. Di mata gue F1 2026 yaitu memakai spek shadpot, yaitu shadpot kolam. Yang pertama adalah shadpot kolam. Shadpot kolam yang akan dilarikan ke arah cock bottle, yang akan menghasilkan efek downforce di sini maksimal. Jadi shadpot kolam digabung dengan diffuser, kedua adalah diffuser ya, diffuser yang bentuknya lebih diperbesar, dan
digabung dengan setpot kolam akan menghasilkan efek downforce yang optimal di sana. Karena kendala dari F1 2026 itu adalah downforce yang tidak berbanding lurus dengan ketika flaps tersebut terbuka ataupun tertutup di mode X dan mode Z di F1 2026, ketimpangan downforce tersebut sangat berbanding jauh seperti itu. So itu dia dari F1 Valiente ini. Kita bisa lihat akhirnya bahwa clue-clue desain yang akan nantinya di 2026 akan diusung oleh tim-tim F1 ke-11 tim F1 di 2026 seperti itu. Jadi ini adalah clue-clue desain yang dibuat oleh Real Racing untuk F1 2026. So thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa tonton videonya di part pertama di hari lalu. Di sana gue sudah siapkan videonya tentang part pertama. So thank you guys sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. And see you on next video.